Haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu-ibu terima kasih. Silakan duduk. Shalom. Iya, haleluya. Sekaligus saya ucapkan selamat Paskah bagi kita semuanya. Tuhan Yesus sudah bangkit, maka kita juga mesti bangkit. Haleluya. Tema yang kita ambil untuk ibadah Paskah Wanita 2026 adalah kebangkitannya membangkitkan kelimpahan bagi wanita. Judulnya agak panjang sedikit, tetapi ada dua kata kunci di sana, ibu-ibu. Kata kunci yang pertama adalah kebangkitan. Boleh katakan sama-sama kebangkitan? Kebangkitan. Kata kunci yang kedua adalah kelimpahan. Coba katakan sama-sama, kelimpahan. Wah, kalau saya tanya siapa di sini mau kelimpahan, pasti semua angkat tangan ya, ibu-ibu ya. Nah, saya ingat dengan terjemahan kata kelimpahan menurut kamus yang ada di negara kita dalam bahasa Indonesia. Kamus itu mengatakan kelimpahan itu adalah diberi banyak-banyak. Coba katakan sama-sama, diberi banyak-banyak. Wah, bukankah ibu-ibu mau diberi banyak-banyak? Kalau lagi kepengen bumbu masakan, diberi banyak-banyak, wih juga mau kan? Kalau disuruh isi kulkasnya banyak-banyak, juga mau kan? Iya, apalagi kalau dikasih diskon. Diskonnya banyak-banyak, ibu-ibu haleluya langsung. Nah, sama juga dalam kehidupan kekristenan, Alkitab itu menggambarkan bagaimana kelimpahan itu banyak-banyak berkat Tuhan mau berikan bagi kita. Nah, seruannya sama seperti ibadah minggu kemarin. Kalau ibu-ibu ada yang mengikuti ibadah minggu di pusat, saya sampaikan bahwa sebetulnya banyak orang Kristen hidupnya itu kenapa tidak kelimpahan. Saya ulangi sekali lagi, kenapa banyak orang Kristen hidupnya kok tidak berkelimpahan. Saya persempit untuk wanita. Kok kenapa banyak wanita pun Kristen yang hidupnya tidak berkelimpahan? Apakah pertanyaannya Allah tidak sanggup memberikan berkat banyak-banyak? Atau yang pertanyaan kedua, apakah Allah tidak sanggup memberikan berkatnya? Nah, jadi ibu-ibu yang terkasih, pasti ada sesuatu yang menjadi ganjalan. Kenapa kita kok udah ikut Tuhan Yesus, rajin ibadah wanita, rajin ibadah minggu, ikut juga kegiatan-kegiatan gereja, kita juga bahkan ikut pelayanan, persepuluhan, persembahan, sumbangan untuk gereja dan kegiatan gereja kita selalu ikutan, untuk misi kita juga gak pernah ketinggalan. Kok kenapa ya, kok aku selalu pas-pasannya? Kenapa dalam hidupku kalau sudah tanggal-tanggalnya mulai tanggal tua, kok kerasa ya air tantangan kehidupan mulai naik dan meninggi? Selama ini mungkin kita merasa, ibu-ibu yang terkasih, kalau kita ada masalah kehidupan, air misalnya naik sampai sedada, kemudian naik lagi sampai seleher, naik lagi sampai sedagu, kemudian ketika gaji baru dapat, baru akhirnya air masalahnya turun lagi. Bulan depan begini lagi, naik lagi, turun lagi. Capek nggak begini ibu-ibu? Nah, capek kan? Nah, makanya hari ini para ibu-ibu yang terkasih secara khusus, kita akan lihat bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus itu membangkitkan kelimpahan bagi kita. Siap diberkati Tuhan hari ini? Haleluya. Puji Tuhan, saya minta maaf saya datangnya terlambat, saya lagi agak kurang enak badan ibu-ibu. Kalau tadi tuh cabang Depok Kamboja pakai bahasa Inggris, my body is not delicious. Badan saya lagi nggak enak, jadi bahasa Inggrisnya my body is not delicious. Jadi karena kecapean hari Minggu kemarin, terus Senin juga masih ada kegiatan di gereja di kantor. Jadi tadi saya izin untuk bangunnya terlambat hari ini. Saya bilang sama istri tadi pagi, kamu tolong cover deh ngantar anak-anak pagi-pagi. Aku nggak sanggup, biar aku lempengin dulu tidurnya nambah-nambah jam lagi. Jadi puji Tuhan, renungan harian hari ini pun aku belum sempat buat. Tapi nanti makan siang deh ya, nggak apa-apa, renungan siang, bukan renungan pagi, jadi renungan siang. Haleluya. Puji Tuhan. Ngomong-ngomong, yang tadi yang jadi Tuhan Yesus tuh laki perempuan ya? Oh, laki ya, oh. Karena saya ingat kalau ibu-ibu bikin drama kan kadang-kadang kan pemerannya wanita semua kan? Begitu. Jadi ada yang seperti Natal kemarin ya, ada yang memerankan Tuhan Yesus, ternyata itu ibu-ibu. Begitu kan? Jadi waktu lihat Tuhan Yesus tadi lagi, saya sambil lihat-lihat. Jadi saya kurang fokus sama drama, saya fokusnya sama Kristus. Tapi Kristusnya karena saya penasaran, ini laki perempuan. Sampai saya lihat ini kumis beneran apa bohongan, Tapi kayaknya Tuhan Yesusnya rambutnya mesti dicatok deh. Kayaknya terlalu kriwil ya. Dikit lagi kribo tuh. Ya ini bercanda ibu-ibu. Oke, daripada mikirin harga cabai, harga emas. Harga emas lagi turun ya? Harga emas aja tahu, ayat firman gak hafal.
Jadi mau harga emas naik turun biarin aja. Yang penting Mas Yesus selalu baik dalam hidup kita. Jadi puji Tuhan. Hari ini ada satu kisah yang sangat baik, yang terkait juga dengan cerita kebangkitan ibu-ibu. Dan saya boleh berkata bahwa ayat ini atau bagian ini saya baru temukan secara mendalam 2 hari yang lalu. Pada hari Minggu, waktu kita di pusat sedang mengadakan ibadah Minggu Paskah Kebangkitan. Jadi kita sedang merayakan hari Paskah hari Minggu kemarin dan merayakan hari kebangkitan. Sementara saya berkhotbah, saya dapat bukaan pengertian firman Tuhan ini. Dan ini menjadi hadiah spesial buat ibu-ibu. Siapa yang senang dapat hadiah spesial? Wih, udah dapat hadiah aja senang, ini hadiahnya spesial. Mau pakai telur? Apa enggak spesialnya? Itu martabak. Nah, firman Tuhan hari ini kita mau buka Yohanes pasal 20. Ayatnya ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18. Ini cerita tentang seorang wanita. Dan wanita ini selalu aktif bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan perlu kita sadari dan saya tegaskan sebagai pendeta yang sekolah Alkitab, yang belajarnya di tempat sekolah Alkitab yang sungguh-sungguh, bukan di sekolah Alkitab yang gak jelas, kuliah 3 bulan langsung jadi doktor, bukan. Tetapi adalah wanita ini tidak punya hubungan romantis dengan Tuhan Yesus. Wanita ini tidak punya hubungan asmara dengan Tuhan Yesus. Hubungannya adalah antara guru dan murid. Jadi Tuhan Yesus, ibu-ibu yang terkasih, dalam grupnya Tuhan Yesus, memang grup intinya itu ada 12 murid. Dan 12 murid itu adalah laki-laki semua. Tetapi Tuhan Yesus juga punya lingkaran luarnya lagi. Kalau kita sebut istilah ring satunya, ring 1 Tuhan Yesus ada 12 murid, ring 2-nya itu ada 70 murid. Salah satunya Markus. Biar menarik nih, biar belajar Alkitabnya seru, biar engkau bisa mencintai Alkitab lebih serius lagi. Dan dengan penjelasan ini engkau terpancing untuk makin rajin baca Alkitab. Karena kalau kita makin rajin baca Alkitab, ada banyak rahasia-rahasia Alkitab yang akan bisa kita temukan. Belum lagi yang kedua, makin banyak baca Alkitab, rahasia-rahasia kehidupan akan kita temukan. Yang ketiga, makin rajin baca Alkitab, rahasia kematian pun untuk kehidupan kekal kita bisa temukan. Sehingga buat orang Kristen gak takut mati. Gitu, mau mati ya udah mati, puji Tuhan. Seperti kata Paulus, kalaupun aku mati adalah sebuah keuntungan, kalau aku hidup adalah untuk Tuhan. Nah itu bahasanya tuh. Jangan seperti cerita dulu Pak Yakob, katanya ada seorang istri, suaminya meninggal. Sedih dan terpukullah wanita ini. Dia nangis-nangis selama ibadah penghiburan, nangis-nangis. Berapa banyak ibu-ibu, teman-temannya kasih kekuatan. Udah ya Jeng, jangan takut ya, ada Tuhan, ada Tuhan. Bah, dia tetap nangis. Sampai akhirnya penguburan, dia masih nangis. Apalagi waktu tutup peti, waduh uring-uringan suaranya sampai terdengar 2 blok ke samping kiri dan kanan. Kemudian potong cerita sampailah di penguburan. Ketika tanahnya sudah digali, peti suaminya sudah diturunkan, dia berteriak dengan keras sekali lagi, jangan tinggalkan aku papa. Ternyata tanahnya longsor. Cemplunglah dia ke peti mati suaminya. Udah jatuh di situ gantian teriaknya, tolong, tolong, tolong. Tinggal kata orang-orang, tadi minta bilang jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Tuhan jawab segera biar nggak ditinggalkan. Tolong, tolong, tolong. Jadi dengan kata lain kita mau belajar hari ini dari satu tokoh bernama Maria Magdalena. Haleluya. Siapa tuh? Maria Magdalena. Maria Magdalena masuk dalam kelompok 70 murid Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus pun juga punya murid-murid wanita. Siapa? Maria Magdalena. Ada lagi Maria yang lainnya lagi. Ada lagi ibunya Yakobus dan Yohanes. Yakobus dan Yohanes kan muridnya Tuhan Yesus kan. Ada lagi juga yang namanya Salome. Nah belum lagi yang lain-lain lah. Nah jadi ibu-ibu yang terkasih, kita akan lihat salah satu murid Tuhan Yesus dalam lingkaran yang kedua. Lingkaran pertama 12 murid Tuhan Yesus yang menjadi rasul-rasul. Kita mau lihat salah satu wanita yang akan kita pelajari dari hidupnya. Namanya Maria Magdalena. Nah, kita akan lihat ayat 11 sampai 18. Saya mau ajak ibu-ibu kita bacanya secara bergantian. Ibu-ibu dengan duduk saja tidak mengapa. Kita mau baca ayat ini secara bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, ibu-ibu baca ayat yang genap. Nanti ayat 18 kita baca sama-sama. Baca dengan suara mantap. Ya, isi kulkas masih aman? Aman, kalau gitu suaranya pasti keren. Kita baca ya.
Sekali lagi judulnya, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Silakan. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Bersama-sama Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Wah, cerita ini kalau dibikin drama nih pasti keren nih. Kalau cerita ini dibuat sebuah cuplikan film, waduh pasti akan keren banget. Pasti akan menggugah hati. Drama yang kita saksikan saja tadi sudah bisa menggugah hati kita kan. Kita dapat gambaran walaupun ada beberapa kali Tuhan Yesusnya kecelakaan tadi. Saya tahu dari drama itu harusnya Tuhan Yesus gak ikutan jatuh. Tapi karena ya udahlah, namanya drama. Memang saya ngerti ibu-ibu, seringkali ibu-ibu bikin drama ujung-ujungnya menjadi drama komedi. Ya. Jadi nggak apa-apa, ini kan dari kita, oleh kita, untuk kita. Puji Tuhan. Nah, subtema, subkhotbah, subjudul dari khotbah hari ini adalah ketiga kelimpahan wanita dari kebangkitan Tuhan Yesus. Ada berapa? Ada 3. Nah, kita akan lihat yang pertama, kelimpahan jasmani. Katakan sama-sama, kelimpahan jasmani. Nah, nanti yang kedua adalah kelimpahan jiwani, yang ketiga kelimpahan rohani. Sebelum kita masuk kepada kupasan yang pertama, ibu-ibu, saya mau kasih satu modal yang bagus untuk ibu-ibu rajin baca Alkitab sehingga bisa lebih diberkati lagi waktu baca Alkitab. Ketika engkau mau baca Alkitab, pergunakanlah konsep dalam pikiran kita ini ada 3 ruangan. Ruangan yang pertama adalah jasmani, ruangan yang pertama adalah jiwani, ruangan yang pertama adalah rohani. Atau istilah kami para orang-orang yang menyusun makalah-makalah di gereja, kita sekarang istilahkan namanya TJR. Apa tuh TJR? Tubuh jiwa roh. Begitu. Jadi semua dilihat dalam konsep TJR, tubuh, jiwa, dan roh. Ketika kita baca Alkitab, contoh Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah." Pahamilah dengan 3 ruangan di otak kita, di kepala kita. Secara tubuh, berarti inilah anakku yang kukasihi. Tadi kalimatnya apa tuh? Iya. Udah, kalau nggak gini deh, kita robah ayatnya deh, jadi lupa tuh. Berbahagialah orang yang mendapatkan kerajaan sorga. Ini contoh. Berarti mendapatkan kerajaan sorga. Secara tubuh dulu nih. T-nya dulu. Kita lihat kerajaan sorga bagi tubuh apa ya faedahnya? Oh iya, kesembuhan sakit penyakit. Secara jiwa, apa ya faedahnya dapat kerajaan sorga? Aku dapat ketenangan dan penghiburan jiwanya. Secara roh kerajaan sorga, nanti aku dapat kehidupan kekal. Ini bekal yang bagus ibu-ibu yang terkasih. Kalau kita baca Alkitab dengan 3 konsep itu, TJR. Coba katakan sama-sama, TJR. Apa tuh TJR? Ya, tubuh, jiwa, roh. Jadi melihat apapun, lihat tubuh, jiwa, roh. Bahkan yang kedua, kalau kita sedang melihat berbagai macam masalah dalam hidup ini, lihat juga dalam konsep TJR. Masalah dalam hidup ini, apa ya gunanya buat tubuhku? Gitu. Ketika ada sakit penyakit, apa gunanya buat tubuhku ya? Oh ternyata aku, misalnya saya, aduh kenapa ya saya ini kok agak kurang fit gitu hari ini, misal pagi tadi.
Karena kesibukan tubuhnya, karena kurang tidur tubuhnya tuh. Oh iya, berarti aku mesti lebih tertib lagi tidur. Jiwa, nah kalau kurang tidur jiwanya pun akan nanti terganggu. Misalnya jadi senewen, jadi moodnya jadi rusak. Nah itu contoh tuh. Lalu rohnya, nah akibatnya dari kurang istirahat, jiwanya jadi gampang senewen, rohnya pun juga nanti akan gak jauh beda. Nah apapun itu dapat berkat gitu, hore ternyata dapat hadiah. Dari hadiah itu kita lihat tubuhnya apa, jiwanya apa, rohnya apa. Jadi dengan bekal ini ibu-ibu yang terkasih, kita akan lebih mudah memahami jalan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa lihat masalah-masalah dalam konsep TJR, kita lihat berkat-berkat Tuhan dalam konsep TJR. Nah makanya model saya menyampaikan khotbah dan kupasan khotbah selalu dilihat dalam frame bingkai TJR. Nah jadi enak kan ibu-ibu? Dalam pernikahan pun, kemarin rapat sampai malam di gereja, karena saya rapat sama tim tim divisi bimbingan pranikah dan pasca nikah. Di gereja kita pusat ini, nanti kita bagikan modulnya ke cabang-cabang. Di pusat kita punya modul, kita atur anak-anak muda yang mau menikah harus ikut kelas BPPN, bimbingan pra dan pasca nikah, BPPN. Dulu BPN, bimbingan pranikah. Sampai sesudah nikah pun kita targetkan nanti masih kita bimbing. Makanya ada pra dan pasca. Dalam itu pun saya bilang begini, dalam pernikahan pun laki-laki dan perempuan bersatu. Mereka bukan lagi dua, tapi mereka adalah satu. Satunya pun adalah tubuh, jiwa, dan roh. Kesatuan tubuhnya ditandai dengan seks, di mana laki-laki dan perempuan, seks itu hubungan badan adalah anugerah untuk suami dan istri. Ini berapa banyak wanita bisa dekat dengan saya, tapi wanita-wanita dan saya tidak bisa hubungan seks. Karena yang bisa hubungan seks dengan saya hanya wanita satu saja, namanya istri saya. Ya kan? Maria Magdalena juga dekat dengan Tuhan Yesus, tapi tidak berhubungan seks. Nah, jadi dengan kata lain, ibu-ibu bisa kenal dengan banyak bapak-bapak. Engkau bekerja sebagai sekretaris di kantor, bosmu laki-laki, teman kerjamu laki-laki, bawahannya juga laki-laki. Berapa banyak laki-laki bisa berhubungan dengan kita, tapi bukan hubungan asmara dan hubungan badan. Nah itu tuh, karena bukan dua. Ibu-ibu dengan saya nggak bisa menyatu. Yang bisa menyatu hanya dengan saya hanya istri saya, dan itu sudah disatukan. Nah makanya pernikahan pun juga dilihat dari kacamata T, tubuh. Berarti pernikahan pun juga kesatuan tubuh. Nah, lalu kesatuan jiwa. Lama-lama jiwa kita dengan jiwa pasangan kita, dengan suami kita, dengan istri kita, jiwanya menyatu tuh. Kita jadi ngerti apa yang suami kita nggak suka, kita jadi paham apa yang istri kita nggak suka. Ini hanya contoh. Kemudian rohnya, sama-sama rohnya pun ikut menyatu. Nah, jadi dalam hidup ini apapun itu bapak ibu-ibu yang terkasih, nggak bisa dipisahkan dari tubuh, jiwa, dan roh. Nanti kita mati, roh dan jiwa kita dibawa ke Firdaus. Nanti waktu Tuhan Yesus datang, tubuh kita kubur di bumi ini. Nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita akan dapat apa lagi? Tubuh kemuliaan. Tuh, komplit lagi tubuh, jiwa, dan roh. Ya, jadi ini sedikit bekal bagus untuk kita semua. Yang pertama, jasmani. Kelimpahan jasmani ada di ayat 11. Ibu-ibu perhatikan baik-baik di ayat 11. Ini keren loh ayatnya nih. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia bikin apa? Apa tuh? Ayatnya kekecilan ya. Sambil menangis, ia apa? Ngambil tisu? Ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ibu-ibu yang terkasih, keterangan dari bagian Alkitab yang lainnya, kubur Tuhan Yesus itu berada dalam sebuah taman milik dari Yusuf Arimatea. Dia seorang kaya, dia punya taman. Di taman itu ada sebuah bukit kecil dan ada goanya. Dan goa itu akhirnya dipakailah, digalilah untuk menjadi kuburan dari pemilik tanah itu. Dan ternyata pemilik tanah itu belum meninggal pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan dia serahkan kuburannya, kuburan yang harusnya jadi milik dia, diserahkan untuk Tuhan Yesus. Nah, kuburan itu berada dalam sebuah taman. Jadi artinya ibu-ibu yang terkasih, inilah berkat yang saya dapat 2 hari yang lalu. Sementara saya khotbah hari Minggu, Roh Kudus berikan pemahaman ini. Wanita pertama yang menjenguk dan mencari Tuhan Yesus namanya Maria Magdalena.
Di hari pertama minggu itu, sesudah kematian Kristus, sesudah Jumat Agung, wanita pertama yang masuk ke taman itu adalah Maria Magdalena. Kita tarik mundur taman yang pertama, yaitu Taman Eden. Siapa wanita pertama yang ada di Taman Eden, ibu-ibu? Hawa namanya. Maka saya melihat bagaimana Roh Allah membimbing Rasul Yohanes menuliskan Injil Yohanes sampai di pasal ke-20 ini. Kok betapa menariknya, Maria Magdalena diberikan penjelasan yang lebih detail daripada Injil-Injil yang lain. Maka di situ saya bisa melihat ada rahasia yang Tuhan ingin kita pahami, ibu-ibu, adalah bicara tentang wanita. Karena wanita pertama di Taman Eden, manusia jadi jatuh dalam dosa. Karena wanita pertama di taman kuburan Tuhan Yesus ini, sesudah Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus robah segalanya. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, kalimat terakhir yang Tuhan Yesus ucapkan di atas kayu salib apa tuh? Tercatat juga dalam Injil Yohanes. Sudah selesai. Sudah selesai. Finish. Jadi artinya Jumat kemarinnya Tuhan Yesus sudah nyatakan selesai semua. Apa selesainya? Kutuk dosa, kutuk maut, selesai. Maka pada hari itu Tuhan Yesus bangkit. Inilah awal mula dari segalanya. Nah, pada awal mula itu, Alkitab keren. Alkitab memberikan gambaran pada awal mula, seawal-awalnya dulu Taman Eden, ada wanita pertama. Gara-gara wanita pertama, manusia jatuh dalam dosa. Sekarang taman pertama yang dipulihkan Tuhan Yesus adalah taman kubur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit di kuburan itu. Makanya itulah ajaibnya, kerennya. Jadi taman kubur Tuhan Yesus menjadi saksi mata bagaimana jasmani wanita dipulihkan. Ini menjadi gambaran gara-gara wanitalah manusia ikut makan buah itu. Gara-gara wanita inilah maka mendapatkan keselamatan. Haleluya. Boleh nggak tepuk tangan dulu ibu-ibu? Memang yang menyelamatkan bukan wanita. Tetapi apa yang wanita pertama di Taman Eden lakukan, dia petik buah itu, dia makan dan dia berikan kepada suaminya. Ini diganti dan ditukar oleh Maria Magdalena. Jadi kabarnya adalah kalau di Taman Eden, Hawa mengambil buah yang dilarang itu. Tetapi di taman kubur Tuhan Yesus, Maria datang ke taman itu bukan mau ngambil, tapi mau memberi. Apa yang dia beri? Rempah-rempah. Rempah-rempah ini makin menarik nih kalau kita mau bahas lagi secara teologis nih. Rempah-rempah yang dibawa oleh Maria Magdalena adalah untuk mengawetkan jenazah. Apa yang sudah mati diawetkan, dilumuri dengan rempah-rempah minyak itu, dengan harapan matinya menjadi tertunda. Matinya nggak cepet-cepet, badan jenazahnya nggak buru-buru busuk. Gunanya rempah-rempah itu, kalaupun berbau busuk karena ada wangi-wangian, jadi baunya berkurang. Baunya, busuknya, matinya ditutupi dengan rempah-rempah itu. Hawa di Taman Eden badannya wangi, artinya nggak ada dosa, nggak ada kematian. Dia lihat buah itu, gara-gara dia lihat buah itu, dia ambil, dia makan, dia menjadi berdosa. Yang tadinya kekal, yang tadinya wangi, jadi bau busuk gara-gara dosa. Sekarang dirubah, bau busuk dirubah dengan rempah-rempah. Mantap kan? Boleh nggak tepuk tangan lagi ibu-ibu? Aduh. Kalau kita baca firman Tuhan tuh kita akan makin menemukan, berapa banyak ya Tuhan Allah itu bermain dengan kode-kode. Tuhan Allah itu bermain dengan tanda-tanda. Makanya di akhir zaman apa kata firman Tuhan? Perhatikan tanda-tanda. Tuh ini tanda-tanda yang saya perhatikan loh ibu-ibu. Mantap ya. Aduh, makanya bangga jadi perempuan. Haleluya. Nih yang ngikutin online, udah jadi perempuan, lahir, matinya tetap perempuan ya. Lahirnya Yohana, matinya Yohana. Jangan lahirnya Yohana, matinya Yohanes. Atau lahirnya Yohanes, matinya Yohana. Ya jangan begitu. Ya, lahirnya Rudolfo, matinya tetap Rudolfo. Jangan lahirnya Rudolfo, pas matinya Rudolfo Wati. Oke, puji Tuhan. Jadi apa faedahnya jasmani wanita diperbaharui? Itu tuh berkatnya. Kelimpahannya jasmani wanita diberkati. Jadi tenang saja, dibaharui, diperbarui. Jadi ibu-ibu tenang saja ya. Makin lama makin berumur kita semakin tua. Itu udah gak bisa diprotes, gak bisa ditolak. Kerutmu dan kerutku akan makin bertambah. Ya. Jadi saya mau kasih tips. Daripada ngumpulin uang mahal-mahal,
lalu engkau berencana mau pergi ke Korea untuk operasi plastik, mendingan di Indonesia aja banyak makan tempe dan banyak makan tahu, apalagi tahu dari Sidoarjo. Karena saya nonton berita, ditemukanlah tahu yang diproduksi di Sidoarjo. Ternyata tahu itu dibakar dan diproduksinya dari bekas sampah-sampah plastik. Gitu. Jadi orang yang makan tahu itu akhirnya terkontaminasi dengan plastik. Makanya daripada operasi plastik jauh-jauh ke Korea, mendingan kau banyak makan tahu dari Sidoarjo. Kan sama kan, plastik juga kan? Plastiknya beda dong. Iya, ini kan bercanda. Jadi dengan kata lain, puji Tuhan, saya juga merasakan ibu-ibu, tahun ini di Oktober nanti saya 47 loh, catat. Jadi ulang tahunku Oktober. Jadi artinya saya merasa kok badan jasmani saya makin merosot. Kata Paulus juga begitu kok, firman Tuhan bilang tubuh kita makin merosot, tapi roh kita harus makin naik dong. Nah jadi artinya gak apa-apa, tubuh kita makin menua, suami kita makin menua, anak-anak kita pun juga makin menua. Cucu-cucu kita makin besar, ya iyalah cucu kita makin besar dong. Nah itulah udah namanya garis kehidupan. Tapi apa yang digariskan oleh sorga, apa yang Tuhan Allah gariskan adalah gara-gara wanita pertama di Taman Eden, tubuh manusia menjadi terkutuk, tubuh manusia menjadi bau busuk karena berdosa, sekarang berubah menjadi wangi karena wanita yang kedua di taman kubur Tuhan Yesus. Aduh, tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Yang kedua, haleluya. Yang kedua adalah apa tuh tadi? Sesudah jasmani, jiwani. Kita lompat ke ayat 16. Di ayat 16 Yohanes 20 tadi, kata firman Tuhan begini, kata Yesus kepadanya, apa tuh? Masih ingat gak? Maria. Tuh, kata Yesus kepadanya, ayat 16 bukan ayat 15. Ayat 16. Di ayat 16 dikatakan, ya kalau ayat 15 tadi dipanggilnya ibu. Gitu. Tapi di ayat 16, ibu-ibu yang terkasih, kata Yesus kepadanya apa tuh? Maria. Nah ini keren nih ibu-ibu. Firman yang saya dapatkan untuk meneguhkan kita semua. Disinilah. Ya oke boleh deh, tadi tim multi udah salah pencet, nggak apa-apa. Coba kita mundur ayat 15 biar berkatnya dapat double deh. Minta maaf nih, coba ayat 15 nih, biar ibu-ibu makin mantap ya. Ayat 15 dulu nih. Nah, ayat 15. Kata Yesus kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Ini tambahan lagi nih, bonus buat ibu-ibu. Ibu, mengapa engkau menangis? Wanita itu dipanggilnya dengan predikatnya. Ibu, karena dia perempuan. Di Taman Eden, waktu Tuhan Allah ketemu dengan mereka, apa kata Adam kepada Tuhan tentang istrinya? Benar, perempuan itu, perempuan yang kau tempatkan dalam sisiku ini. Dibilang perempuan, padahal perempuan itu sudah punya nama. Dan ibu-ibu masih ingat gak khotbah saya dulu? Namanya Hawa, ada bagian dari namanya Adam. Adam namanya Adam, perempuan dalam bahasa Ibraninya Hawa dinamakan dalam bahasa Ibraninya Ha-Adam. Jadi Adam memisahkan dirinya dengan perempuan itu dan berkata bahwa aku udah pisah sekarang nih. Makanya gara-gara dosa tuh terpisah tuh. Adam berkata perempuan, bukan lagi Ha-Adam. Padahal perempuan itu udah punya nama loh, Hawa. Ya Hawa sih Tuhan, kenapa gak ngomong begitu? Hawa Tuhan yang kasih. Kenapa gak ngomong itu? Tapi Adam berkata perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Adam pisahkan dirinya. Makanya ini nih Tuhan kasih kisi-kisi petunjuk tuh ayat 15 tadi. Tolong dimunculkan lagi ayat 15 nih. Ibu, dia masih panggil gambaran perempuan. Ibu. Tapi lanjut lagi haleluya waktu ayat 16 dirubah. Ini nih pemulihan nih ibu-ibu yang terkasih. Ini makanya Injil Yohanes gak main-main loh. Cie keren ya Yohanes ya, kayak pengkhotbahnya. Yohanes 20 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Wanita pertama di Taman Eden kehilangan namanya. Wanita di taman kubur Yesus sesudah kebangkitan namanya didapatkan kembali, dipulihkan hidupnya.
Haleluya. Maka makna yang kedua, berkat yang kedua. Ya tepuk tangan dong, jangan nanggung-nanggung ibu-ibu. Iya. Manggil tukang sayur aja nampokin tangan keras. Yang kedua adalah kelimpahan jasmaninya, jiwa wanita dibaharui. Jadi ibu-ibu, apa yang selama ini mengganjal dalam hatimu? Engkau jengkel sama suamimu, engkau sebel sama mantumu, engkau marah sama anakmu, marah sama tetangga, sakit hati. Mungkin suami pernah salah ucap, anak-anak salah ucap, mungkin juga mantu juga salah ucap. Mungkin kita posting di medsos, ada orang bikin sakit hati juga di medsos. Apapun lah yang mengganggu hatimu, haleluya, hari ini biar serahkan sama Tuhan Yesus. Tuhan mau pulihkan hati kita. Apa yang selama ini dalam pikiran kita, dulu kita dihina-hina, mungkin dulu di zaman dulu karena Indonesia belum sebaik seperti sekarang. Dulu orang-orang sering kali berkata, udah kamu perempuan gak usah sekolah, biar abang-abangmu aja yang sekolah. Akhirnya kita jadi kesel sama diri kita. Tuhan, kenapa sih aku wanita, aku gak bisa sekolah? Tuh, mungkin dulu kita diatur nikahnya sama orang tua kita, akhirnya kita gak cinta sama suami kita, ya karena diaturlah sama keluarga. Akhirnya engkau jadi sebel, engkau marah, engkau sakit hati, dan banyaklah faktor-faktor lainnya. Misalnya suamimu lari sama wanita lain, misalnya suamimu gak pulang-pulang. Nah itu apapun lah pokoknya yang mengganjal hatimu hari ini. Nama rame-rame kita semua para wanita, Tuhan panggil satu persatu, Maria. Walaupun nama kita bukan Maria, tapi dalam kisah ini yang kita baca tadi, pemulihan terjadi tuh ibu-ibu. Pada awal mula waktu masih dipanggil, ibu, apa yang kamu cari? Maria masih dalam kebutaan rohani dan masih kebutaan badannya lah. Begitu, dia masih nggak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Dia masih bertanya, Tuhan, dia panggil Tuhan, kalau memang benar engkau mengambil jenazahnya, tolong kasih tahu di mana, aku mau ambil. Tuh. Lalu akhirnya Tuhan Yesus berubah, Maria. Dipanggil namanya. Baru akhirnya, coba ayatnya ditampilkan lagi. Sesudah dipanggil namanya, terjadi pemulihan. Apa yang terjadi ibu-ibu yang terkasih? Ayatnya berikutnya dikatakan begini, di ayat 16 tadi. Kata Yesus kepadanya, Maria, pakai tanda seru. Jadi ada tonasinya, Maria. Maria kaget tuh, baru sadar. Ada tanda serunya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepada Tuhan Yesus dalam bahasa Ibrani, artinya apa tuh? Guru, Rabuni. Nah mulai ngerti, oh itulah hubungannya, ikatan dia dengan Tuhan Yesus, yaitu adalah guru dan murid. Ikatan dulu wanita dengan laki-lakinya itu terputus. Laki-lakinya bilang begini, perempuan ini yang kau tempatkan di sisiku tuh. Wah itu pemutusan tuh ibu-ibu. Sekarang Tuhan Yesus bilang, Maria, pemulihan terjadi. Rabuni, dipulihkan tuh hubungannya. Makanya ibu-ibu yang terkasih, hubungan kita apapun yang lagi rusak hari ini, kita doa Tuhan, di tahun kelimpahan ini, biar hubunganku dengan suami, anak-anak, mantu cucu, dengan orang-orang, dengan orang tua, dengan keluarga, dengan siapapun, ini dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuh, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga kita lewat ke ayat 17 dan 18. Kita mampir ke ayat 17 dan 18. Dikatakan begini, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah, penekanannya ini, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Maria ceritakan. Saya yakin Maria pasti cerita sama murid-murid. Guru panggil namaku. Aku dipanggil namaku loh, Maria. Tuh, pemulihan terjadi. Maka penutupannya poin yang terakhir, kelimpahan rohani. Apa tuh kelimpahan rohani? Rohani wanita dibarui. Wanita di Taman Getsemani hadir mencelakakan. Wanita di taman kubur Tuhan Yesus diperintahkan untuk jadi berkat. Pergilah kepada saudara-saudaraku, katakanlah. Yang lebih kerennya nih, ibu-ibu yang terkasih, siap-siap ya, yang lebih kerennya. Kalau ibu-ibu baca dan perhatikan Kejadian pasal 3. Wanita diusir dari Taman Eden dengan kutuk. Di taman kubur Tuhan Yesus, Maria
diutus oleh Tuhan Yesus keluar taman itu. Pergilah kepada saudara-saudaraku. Di Taman Eden wanita diusir. Di taman kubur Tuhan Yesus wanita diutus. Beda jauh antara diusir dengan diutus. Kalau diusir, pergi lo. Tapi kalau diutus, pergilah. Nah, beda kan ibu-ibu? Haleluya. Wah, diberkati kan? Mantap ya. Jadi apa faedahnya? Faedahnya adalah ibu-ibu semua punya tugas. Haleluya. Dari khotbah hari ini, keluar dari Taman Mawar Saron. Di kompleks kita kan ada taman kan? Iya kan? Ibu-ibu keluar dari Taman GBI Mawar Saron, tidak diusir tapi diutus sama Tuhan. Haleluya. Ibu-ibu diutus untuk jadi apa? Jadi berkat. Jadilah berkat dalam rumah tanggamu, jadilah berkat dimanapun kau pergi, jadilah berkat kepada siapapun yang engkau jumpai. Amin, haleluya.